Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Hai, namaku Dinda. Aku adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Mungkin tak banyak orang yang percaya dengan kisah-kisah mistis dan supernatural. Akan tetapi menurutku, malam menjadi salah satu alasan untuk selalu memejamkan mata. Hal tersebut merupakan upaya agar aku tak bisa melihat sosok apapun hingga pagi hari datang. Bukan tanpa alasan, aku memiliki pengalaman mengerikan saat usiaku masih kecil. Kala itu, aku yang masih duduk di sekolah dasar selalu tidur bersama ibu dan tak pernah melepaskan tangannya hingga bertemu mimpi. Pasalnya, aku tak bisa tertidur lelap pada malam hari jika ibuku tak menyentuh bagian dari tubuhku. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ingatan itu masih melekat di kepala hingga umurku yang kini telah menyentuh kepala 2. Keadaan rumah sudah sepi. Karena saat itu aku masih tinggal di kampung halaman, sehingga tak ada orang yang lalu lalang atau membuat suara. Saat itu ibuku telah tertidur lelap di kamarku untuk mengeloni. Oleh karenanya tangan ibu tak lagi menyentuh aku. Keadaan tersebut membuatku makin tak bisa memejamkan. Tiba-tiba saja, aku merasa ada sesuatu di dekatku. Dia adalah sosok wanita berambut keriting yang mengenakan pakaian serba putih. Dirinya melewati depan pintu kamarku yang tak tertutup saat itu. Sosok mengerikan itu menyeret bagian bawah tubuhnya. Tanpa kaki, sosok tersebut tiba-tiba saja menoleh ke arahku. Dengan senyum sumringah yang mengerikan, dirinya menatap mataku tajam. Saat itu aku langsung tak bisa menggerakkan sekujur tubuhku. Aku bahkan tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Aku seperti dipaksa untuk menatap matanya balik, dan tak diperbolehkan untuk tidur. Dia masih di depan pintu dan memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan. Dengan aura hitam nan pekat, sosok tersebut pun berteriak. Saat suara itu masuk dan memukul gendang telingaku, aku pun semakin kehilangan kesadaran. Setelah beberapa saat, sosok tersebut pun melewati pintu, menghilang entah kemana, dan akhirnya aku bisa menggerakkan tubuhku. Saat itu aku menangis sejadi-jadinya dan mengagetkan ibuku. Teriakanku bahkan juga sempat mengagetkan bapakku yang sedang menonton televisi di ruangan tengah. Sejak kejadian itu, aku semakin tak berani untuk tidur sendiri. Banyak orang mengatakan hal itu adalah fenomena mistis. Biasanya kejadian itu disebut dengan rep-repan. Anehnya, bapakku yang berada tepat di ruang keluarga atau di depan kamar tak melihat apapun. Sepertinya sosok itu memang sengaja mencari celah dan kesempatan untuk menampakkan dirinya. Setelah itu beberapa orang juga menceritakan beberapa kisah seram tentang kamar itu kepadaku. Mereka percaya jika kamarku merupakan jalur lalu lintas makhluk halus. Hal tersebut pun terjadi kepadaku beberapa kali. Aku juga sering mendengar banyak suara langkah kaki di malam hari. Ketakutan itu sering mengingatkan aku bahwa sosok tersebut tak akan pernah berhenti menemani. Sosok-sosok tersebut akan terus menghampiri saat lampu mulai redup dan kegelapan menyelimuti bumi.
Hai, namaku Alif Subroto. Ini adalah kisah horor yang aku alami beberapa waktu lalu. Malam itu, tiba-tiba aku mendapatkan telepon dari nomor yang tidak kukenal. Saat aku angkat, ternyata yang menelpon adalah teman sekolahku dahulu, Romi Derajat. Halo, Alif. Ini Romi, teman sekolah dulu. Masih inget kan? Ujarnya saat telepon baru kuangkat. Oh iya Rom, ada apa ya? Jawabku. Tentu saja aku ingat Romi. Masa sekolahku terasa seperti neraka karenanya saat itu. Ya, setiap hari selama 3 tahun, aku terus dirundung oleh dirinya dan teman-teman satu gengnya. Aku dipalak, ditampar, dipukul, diludahi, bahkan hingga ditelanjangi semasa sekolah dulu. Aku pun tidak tahu dari mana dia tahu nomorku sekarang. Karena seusai lulus sekolah, aku langsung pergi pindah dari kota tempat tinggalku. Enggak, Liv. Aku hanya ingin minta maaf karena masa sekolah dulu selalu menyiksamu, ujar Romi. Oh iya, tidak apa-apa Rom. Aku juga sudah lupa kok. Balasku diiringi dengan tawa palsu. Bagaimana mungkin aku melupakan hal-hal yang aku alami saat sekolah dahulu? Aku benar-benar minta maaf, Liv. Aku tahu apa yang kulakukan dahulu sangat salah, dan aku sangat menyesal telah melakukan, ucapnya. Iya, tidak apa-apa, Rom. Jawabku singkat agar telepon bisa segera berakhir. Ya sudah, Liv. Maaf mengganggu malam-malam ya. Sekali lagi, aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku langsung menutup teleponnya setelah itu. Keesokan harinya, aku mendapat kabar mengejutkan dari salah satu teman sekolahku dulu. Dia mengatakan bahwa Romi meninggal karena kecelakaan 2 hari yang lalu. Bagaimana mungkin? Semalam dia baru saja menelponku, pikirku dalam hati. Aku memilih tidak menceritakan teleponku dengan Romi kepada temanku tersebut. Siapa yang akan percaya dengan ceritaku? Mungkin dia benar-benar menyesal atas apa yang dilakukannya dulu kepadaku. Semoga kau tenang di sana ya Rom, gumamku dalam hati. Hai semuanya, namaku Hilmi Respati. Ini adalah kisah horor yang aku alami secara langsung saat sedang menaiki gunung beberapa waktu lalu. Saat libur kuliah tahun lalu, teman-temanku memiliki agenda untuk mendaki salah satu gunung yang namanya tidak akan aku sebutkan. Sebenarnya aku bukan anak gunung yang sering mendaki. Aku hanya pernah 2 kali mendaki gunung. Aku kurang suka mendaki gunung karena kegiatan tersebut melelahkan dan aku tidak mendapatkan kesenangan dari kegiatan itu. Namun, karena memang belum ada rencana kemana-mana, akhirnya aku ikut dengan teman-temanku pergi ke gunung. Aku mendaki gunung itu bersama dengan 7 teman lainnya. Mereka sudah puluhan kali mendaki gunung di negeri ini. Sepanjang pendakian, mereka yang memang sudah lebih berpengalaman memberikanku tips dan peringatan tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Salah satu yang terus diingatkan kepadaku ialah tentang menjaga sopan santun selama berada di gunung. Menurut mereka, jika kita berperilaku semena-mena dan kurang ajar, para penunggu di gunung tersebut akan marah. Ya, penunggu yang dimaksud ialah makhluk yang tak kasat mata. Ah, masih aja lo percaya soal itu? Nggak ada hal-hal kayak gitu, ujarku kepada mereka. Aku awalnya sama sekali tidak percaya akan adanya makhluk gaib.
Namun kepercayaan itu berubah pada malam pertama pendakian. Tengah malam, saat semua sudah terlelap di tenda, aku seakan diberi peringatan. Saat itu kami terbagi di 2 tenda. 4 orang di tenda nomor 1 dan 4 lainnya di tenda 2. Aku sendiri berada di tenda nomor 2. Tiba-tiba aku terbangun pada malam hari. Kulihat jam di tangan menunjukkan pukul 3.30 dini hari. Aku pun mencoba kembali tidur, karena agenda kami baru akan kembali dimulai pada pukul 6 pagi. Namun, saat mataku baru terpejam, tiba-tiba terdengar suara di luar tenda yang membuatku kembali membuka mata. Bulu kuduku merinding saat melihat ada siluet bayangan hitam besar yang mengelilingi tenda yang aku singgahi. Matanya yang berwarna merah menyala juga terlihat jelas dari dalam tenda. Beberapa sosok tersebut kemudian tertawa secara bersama-sama. Aku bahkan masih belum bisa melupakan suara tawa dari mereka hingga saat ini. Aku pun hanya bisa memaksa menutup mata dan mencoba untuk kembali tertidur. Setelah beberapa menit, akhirnya sosok-sosok tersebut hilang. Pagi harinya, aku bertanya ke teman-teman yang lain tentang apa yang kulihat malam itu. Namun, tidak satupun dari mereka yang melihatnya. Kan gue ingetin, jangan sombong kalau di gunung, ujar salah satu temanku yang diiringi tawa yang lainnya. Sejak saat itu, aku trauma mendaki gunung dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Hai, namaku Rahma Sujana. Ini adalah kisah horor yang aku alami beberapa waktu lalu. Kejadian tersebut sudah terjadi 6 bulan yang lalu, tetapi hingga saat ini aku masih belum bisa melupakannya. Saat itu, ada satu film horor yang sudah aku tunggu sejak lama. Saking semangatnya, aku memilih untuk menontonnya pada hari pertama keluarnya film tersebut. Namun karena pekerjaan, aku baru bisa menontonnya pada malam hari, sekitar pukul 8 malam. Aku masuk ke studio sekitar pukul 8 kurang 5 menit. Sebagian lampu di dalam studio sudah dimatikan, tetapi terlihat beberapa kursi sudah diduduki. Wah, banyak juga yang menonton film ini, pikirku dalam hati. Aku pun duduk di kursi yang berada di bagian tengah. Tak lama setelah itu, lampu pun dimatikan sepenuhnya dan film dimulai. Selama 2 jam, aku hanya terpaku pada layar karena filmnya juga sangat seru. Setelah film berakhir dan lampu kembali dinyalakan, aku cukup kaget karena tidak melihat orang lain di studio itu. Ya, hanya ada aku sendiri tanpa ada orang lain. Padahal sebelum film dimulai, aku melihat banyak kursi yang terisi. Karena penasaran saat keluar dari studio, aku coba bertanya ke pegawai bioskop. "Mbak, penonton studio ini tadi sudah keluar semuanya ya?" tanyaku. Dia terlihat terdiam sejenak dan menatapku dengan kebingungan. "Tadi di studio ini, Mbak doang yang nonton sendiri," jawabnya. Aku terdiam sejenak. Jelas-jelas tadi aku melihat ada banyak penonton yang menduduki kursi-kursi lain di studio itu. Hingga saat ini, aku masih belum berani untuk menonton ke bioskop lagi. Halo, namaku Ana. Deras dan kencangnya suara hujan membangunkanku pukul 11 malam. Kulihat hujan tak akan berhenti dengan cepat. Sepertinya aku sedang sial, sebab kedua orang tuaku baru berangkat keluar kota untuk bekerja selepas maghrib tadi.
Saat itulah ada pengalaman pertamaku sendirian di rumah. Akhirnya aku mengerti rasanya kesepian. Tanpa aku sadari, aku berjalan ke arah jendela dan menengok ke arah luar. Pasalnya, aku juga ingin menghirup aroma tanah yang basah. Setelah membuka jendela, tiba-tiba saja mataku tertarik kepada satu objek. Aku melihat seorang perempuan di bawah payung menantang derasnya hujan. Dia tersenyum manis dan melambaikan tangannya ke arahku yang berada di jendela. Namun, aku tak mengenali wajah itu. Payung yang dia genggam seakan-akan sudah siap dihantam jutaan air dan dihempas pukulan angin bertubi-tubi. Namun, perempuan itu tak bergerak dari tempatnya. Tiba-tiba saja rasa khawatirku mulai bermunculan. Aku perlu menenangkan diri agar detak jantungku normal kembali. Aku merasa payung itu sedang digenggam tangan sekuat besi. Aku pun merasa pemegang payung putih itu bukanlah manusia biasa. Rasa penasaranku makin menjadi-jadi. Aku pun beranjak dari jendela bawah dan mulai berlari ke lantai 2. Aku hanya ingin memastikan bahwa perempuan tersebut memang ada. Setelah membuka jendela, rupanya tidak ada siapapun di sana. Hai, namaku Dodi. Malam itu, aku hanya seorang diri di rumah. Awalnya, aku merasa senang karena tidak ada satu orang pun yang mengganggu kesenanganku. Namun entah mengapa kesepian ini membuatku bisa merasakan keberadaan orang lain yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Lama-kelamaan hal tersebut membuatku tidak bisa tenang. Sesekali aku mengecek kamar kedua orang tuaku yang berada di lantai 2. Setelah itu aku turun untuk mengecek kamar mandi dan kamar adikku serta dapur. Aku bahkan telah mengeceknya 3 kali malam ini. Seperti orang yang uring-uringan, aku beberapa kali duduk diam di ruang tamu sambil menyalakan televisi. Tak lama kemudian, aku mematikannya dan kembali ke kamar. Aku tak pernah mengalami tinggal di rumah seorang diri. Akhirnya aku sadar bahwa rumah ini lebih luas daripada yang aku kira. Rasa waspada dan keringat dingin menjadi temanku malam ini. Meski demikian, aku harus bertahan hingga 2 atau 3 hari ke depan. Tak lama setelah itu, aku semakin peka mendengar suara orang-orang di luar. Mereka membicarakan tentang hal-hal yang tak aku mengerti. Rasa ini sangat membingungkan dan membuatku pusing di kepala bagian kanan atas. Sepertinya aku terserang migrain. Kesadaranku tak kunjung lelah. Adrenalin semakin berpacu seiring kegelapan malam mencekam saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Kecemasan tersebut membuat suara dekat jantungku terdengar jelas. Seakan-akan aku tenggelam dalam lautan yang gelap tak berujung. Hai, namaku Andra Sudibjo. Ini adalah kisah horor yang pernah aku alami saat baru pindah ke Jakarta. Saat itu aku baru pindah dari Surabaya ke Jakarta. Setelah mencari-cari tempat tinggal yang cocok, akhirnya aku memutuskan untuk menyewa apartemen yang lokasinya tidak jauh dari kantor baruku. Kamar apartemen yang aku tinggali memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk aku seorang diri. Spot yang paling aku suka ialah balkon yang bisa digunakan sebagai tempat santai saat pagi atau sore hari. Balkon itu tidak terlalu besar juga, tetapi masih nyaman untuk menjadi tempat ngopi sambil merokok. 1 minggu ditinggal di tempat itu, semua berjalan lancar tanpa masalah. Hingga akhirnya ketenangan tersebut berhenti pada suatu malam. Saat itu aku sudah bersiap untuk tidur, sekitar pukul 11 malam.
tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu yang menuju balkon kamarku. Aku terdiam dan mencoba memfokuskan telinga ke arah suara tersebut untuk memastikan apakah benar ada suara ketukan. Namun, suasana berlanjut hening. Mungkin hanya pikiranku, pikirku. Aku pun langsung tidur tanpa ada pikiran apapun. Malam berikutnya aku kembali mendengar suara ketukan tersebut. Ketukannya sama, terdengar 3 kali, kemudian hening. Suara ketukan itu selalu muncul selama beberapa hari setelahnya pada tengah malam, dan pasti selalu 3 kali ketukan. Puncaknya ialah pada hari ke-7. Alih-alih keheningan, setelah 3 ketukan di pintu, kali ini justru terdengar suara perempuan. "Tolong," ucapnya lirih. Bulu kuduku langsung merinding mendengar suara tersebut. Malam itu, aku sama sekali tak bisa terlelap. Merasa penasaran, keesokan harinya aku mencoba bertanya ke penjaga apartemen yang selalu aku temui tiap pagi hari. "Pak, apartemen ini emang horor ya?" tanyaku kepadanya. "Kenapa, Pak? Ada yang gangguin malam-malam ya?" "Cewek ya?" balasnya. "Iya, Pak. Ngetok-ngetok pintu minta tolong," ucapku. "Itu arwah perempuan yang loncat dari kamar itu, Pak. Didiamkan saja. Nanti juga hilang sendiri," jelasnya. Saking terkejutnya, aku hanya bisa mengangguk dan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke kantor. Ternyata beberapa waktu sebelum aku menempati apartemen tersebut, seorang perempuan yang tinggal 3 lantai di atasku jatuh dari balkon karena didorong mantan suaminya. Beberapa penghuni apartemen juga kerap mendengar suara ketukan dan meminta tolong dari pintu balkonnya. Untungnya setelah itu aku sudah tidak lagi mendengar suara ketukan di pintu ataupun suara perempuan pada malam hari. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tersebut hingga akhirnya harus pindah karena aku ditugaskan ke kota lain. Semoga arwah perempuan tersebut bisa tenang di alam sana. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.